Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Zuidarami. Saya mahasiswi semester 6 program studi ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan membuat menu makan pagi dan selingan sore untuk pasien dengan penyakit obesitas. Penyakit obesitas itu apa sih? Obesitas itu merupakan masalah gizi yang berupa kondisi kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak yang terjadi di dalam tubuh secara berlebihan. Obesitas itu dapat terjadi pada anak-anak, pada remaja, bahkan pada orang dewasa. Seseorang dikatakan obesitas jika memiliki indeks massa tubuh atau IMT-nya itu lebih dari 27 berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Dan menurut WHO dikatakan obesitas jika IMT-nya lebih dari 30. Adapun penyebab terjadinya kelebihan berat badan sampai dengan terjadinya obesitas karena adanya ketidakseimbangan energi dan pengeluarannya. Ketidakseimbangan itu terjadi karena mudahnya akses dan variasi jenis makanannya yang tinggi energi. Untuk menu makan pagi yang akan saya buat yaitu ada semur telur, ada cak labu siam dengan kacang panjang dan wortel, dan ada potongan melon. Kemudian untuk menu selingan sore yang akan saya buat yaitu ada puding stroberi. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif 6H yang diampu oleh Ibu Filza Leslie. Mari kita simak videonya.
Nah, setelah video ini sudah ditayangkan tadi, mulai dari persiapan bahan makanan, proses memasak, dan penyajian untuk menu makan pasien dengan penyakit obesitas. Di sini prinsip diet yang digunakan adalah tinggi serat dan rendah energi. Untuk diet rendah energi sebagai terapi diet yang diberikan karena pasien memiliki status gizi obesitas. Hal ini dapat dilihat dari indeks massa tubuh pasien yaitu sebesar 29 kg per meter kuadrat. Untuk diet rendah energi ini dipilih karena untuk menurunkan berat badan pasien sebanyak 500 gram dalam 1 minggu. Kemudian diet tinggi serat ini dipilih karena untuk memperlancar pencernaannya sehingga pencernaan menjadi bagus, kemudian BAB-nya menjadi lancar dan supaya bisa kenyang lebih lama. Untuk kasus kali ini, pasien memiliki indeks massa tubuh sebesar 29 kg per meter kuadrat. Jadi itu termasuk ke dalam kategori obesitas menurut WHO. Serta berdasarkan hasil recall dan SQFFQ, asupan makan pasien yaitu berlebih, sehingga pasien itu diberikan prinsip diet ini untuk menurunkan berat badan pasien. Selanjutnya, untuk perhitungan kebutuhan gizi pasien yang dihitung dengan menggunakan rumus Harris-Benedict dan didapatkan total energi dalam sehari yaitu sebesar 1566,47 kilokalori. Kemudian untuk zat gizi makronya, di sini zat gizi makronya terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi dari ketiga itu perhitungan kebutuhan proteinnya didapatkan sebesar 58,74 gram dari 15% total energi yang tadi sudah dihitung. Kemudian lemak ada 25% dari total energi yaitu sebesar 43,51 gram. Kemudian ada karbohidrat 60% dari total energi itu sebesar 234,97 gram. Nah, untuk zat gizi mikronya yang dihitung adalah serat. Untuk seratnya itu sendiri yaitu sebesar 32 gram yang disesuaikan dengan angka kecukupan energi tahun 2019. Nah, untuk pembagian perhitungan kebutuhan gizi pasien dalam satu kali makan untuk makan pagi dan selingan sore, di sini kalau untuk makan pagi itu sendiri persennya itu 20% dari satu hari kebutuhan makan. Jadi untuk energinya itu 20% dikalikan dengan 1566,47 kalori dan didapatkan yaitu 313,29 kalori. Kemudian untuk proteinnya 20% dikalikan dengan 58,74 gram dan didapatkan yaitu 11,74 gram. Kemudian untuk lemak 20% dikalikan 43,51 gram dan didapatkan 8,70 gram. Kemudian untuk karbohidrat 20% dikalikan dengan 234,97 didapatkan yaitu 46,99 gram. Nah, untuk selingan sore itu ada 10% dari total kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat dalam satu hari. Jadi untuk energinya itu ada 10% dikalikan 1566,47 dan didapatkan 156,64 kalori. Kemudian untuk proteinnya itu ada 10% dikalikan 58,74 gram dan didapatkan hasilnya 5,87 gram. Kemudian untuk lemak itu 10% dikalikan 43,51 gram dan didapatkan hasilnya 4,351 gram. Kemudian untuk karbohidrat itu ada 10% dikalikan 234,97 gram yang didapatkan hasilnya 23,497 gram. Untuk kebutuhan gizi pasien menu makan pagi itu ada semur telur, ada cah labu dengan kacang panjang dan wortel, dan ada potongan melon. Di sini total energi dalam satu kali makan pagi itu ada 375,55 kalori. Kemudian untuk proteinnya ada 11,58 gram, untuk lemaknya ada 11,82 gram, untuk karbohidratnya ada 54,12 gram, dan untuk seratnya ada 5,26 gram. Pada menu makan pagi ini, energi, protein, lemak, dan karbohidrat sudah memenuhi kebutuhan. Berdasarkan UNPG 2012, yaitu asupan zat gizi dikatakan normal jika memenuhi setidaknya 70% sampai dengan 120% dari total kebutuhan tubuh. Untuk kebutuhan gizi pasien, menu selingan sore itu ada puding strawberry dengan total energi dalam satu kali makan selingan sore sebesar 145,26 kalori.
Kemudian untuk proteinnya sebesar 0,795 gram, untuk lemaknya 0,33 gram, kemudian untuk karbohidratnya sebesar 35,62 gram dan seratnya 3,9 gram. Di sini alasan saya kenapa memilih menu ini untuk menu makan pagi dan selingan sore, karena kedua menu tersebut dibuat dengan bahan-bahan yang memiliki kandungan gizi yang kaya akan energi, protein maupun serat. Yang dimana serat itu sendiri dapat memperlancar proses pencernaan sehingga BAB menjadi lancar. Selain itu diharapkan pasien bisa menurunkan berat badan sehingga dapat mencapai status gizi normal dengan diet yang akan diberikan, yaitu diet tinggi serat dan rendah energi. Nah, diet yang diberikan ini tentunya dirancang menggunakan bahan-bahan makanan yang kaya akan zat gizi yang baik untuk kesehatan pasien tentunya. Selain baik juga bahan makanan yang diberikan pada pasien itu juga sesuai, sehingga frekuensi yang diberikan kepada pasien juga harus sesuai, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebih-lebihan. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga informasi yang terdapat dalam video ini bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, cukup sekian dan terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.